Deh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kelezatan, kenikmatan yang sifatnya kekal dan abadi. Kelezatan di dunia itu sifatnya adalah fana. Kelezatan, kenikmatan yang kita rasakan di dunia itu sifatnya semuanya adalah fana. Kita ngopi paling nikmatnya cuma di lidah, di mulut, nggak lama. Kita bisa ngopi, kita bisa makan, kita bisa apapun kelezatan yang kita rasakan di dunia, kelezatan, kenikmatan yang kita rasakan di dunia itu semuanya fana. Lezatnya makan, lezatnya minum, lezat semua yang kita rasakan di dunia itu semuanya sifatnya fana, nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal selamanya. Namun ada kelezatan, ada kenikmatan yang sifatnya kekal abadi. Kelezatan, kenikmatan dunia, tapi sifatnya ini adalah kekal abadi. Kita nikmati lezatnya bukan hanya di dunia, namun setelah kita meninggal dunia, di akhirat nanti, kelezatan ini masih bisa kita nikmati. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, kata beliau, Al-lazzatul lati tabqa ba'dal maut wa tanfa fil akhirah. Hiya lazzatul ilmi billah wal amalulah. Masya Allah. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, al-lazzatul lati tabqa ba'dal maut wa tanfa fil akhirah hiya lazzatul ilmi billah wal amalu lahu. Kelezatan, kenikmatan allati tabqa ba'dal maut yang sifatnya baqo, kekal setelah kita meninggal dunia akan tetap penikmatannya. Wa tanfa fil akhirah, akan memberikan keselamatan, manfaat nanti ketika kita masuk ke alam akhirat. Setelah kita meninggal dunia masih kita rasakan. Dan nanti di akhirat kenikmatan ini akan memberikan manfaat, keuntungan, keselamatan, kemuliaan buat kita. Apa kenikmatan tersebut? Lazzatul ilmi billah, yaitu kelezatan ilmu dan juga amal lahu, dan juga mengamalkannya. Jadi kalau kita memiliki ilmu ma'rifatullah, kita bisa kenal dengan Allah, dengan ibadah kita, dengan zikir kita, dengan apapun ilmu yang kita miliki, yang semakin membuat kita dekat dengan Allah. Ilmu dan mengamalkan ilmu itu adalah kelezatan yang akan kekal abadi setelah kita meninggal dunia. Jadi kelezatan ilmu itu tidak akan pernah putus. Kelezatan ilmu itu tidak akan ada habisnya. Kelezatan ilmu itu sifatnya kekal abadi, bahkan sampai kita meninggal dunia, nikmatnya, lezatnya akan senantiasa kita rasakan. Ada puncak kenikmatan duniawi. Puncak, kalau udah puncak udah di atas. Ada puncak kenikmatan duniawi. Kata ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Jauzi, al-ladzat kulluha baina hissiyin wa aqliyin. Panihayatul ladzat al-hissiyah wa alahan nikah. Wa ghayatul ladzat al-aqliyah al-ilm. Paman hasolat lahul ghayatani fid dunya faqad nalan nihayah. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi, al-ladzat kulluha baina hissiyin wa aqliyin. Semua kelezatan, semua kenikmatan itu ada yang sifatnya hissi, sifatnya fisik, ada juga yang sifatnya akli, akal. Di kelezatan itu ada dua. Ada kelezatan kenikmatan fisik, ada juga kenikmatan akal.
Panihayatul ladzatil hissiyah wa a'laha an-nikah. Puncak daripada kelezatan fisik, puncaknya yang paling tinggi, yang paling utama daripada kelezatan fisik adalah an-nikah. Adalah nikah. Betul nggak, Pak? Itu kelezatan fisik yang paling lezat. Lazah fauqa kulli lazah. Ni'mah fauqa kulli ni'mah. Jadi kenikmatan fisik yang paling tinggi di dunia, yang paling puncak adalah kenikmatan nikah. Ini yang udah ngerasain pasti tahu. Yang mau ngalamin gak bisa, cuma denger doang katanya. Ini betul. Saking nikmatnya pengen sampai sekali, 2 kali, 3 kali. Yang satu pengen nambah 2. Yang 2 betul Pak ya? Iya, saking nikmatnya yang udah sekali nikah pengen 2 kali, pengen 3 kali, pengen 4 kali, saking nikmatnya. Betul Bang Ocit ya? Oh, iya. Ini betul. Ini kata Imam Ibnu Jauzi. Puncak kenikmatan fisik, puncak kenikmatan zahir fisik badan adalah dengan nikah. Wa ghayatul ladzat al-aqliyah. Tapi puncak kenikmatan akal al-ilmu adalah ilmu. Paman hasolat lahul ghayatani fid dunya. Siapa yang sudah mendapatkan 2 nikmat di dunia, yaitu udah nikah dan juga punya ilmu, faqad nalan nihayah. Sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka kalau kita udah nikah, ditambah lagi dengan punya ilmu, itu adalah manusia yang sudah memiliki kenikmatan puncak di dalam hidupnya. Maka ini lanjutan daripada yang kemarin. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa berpisah dengannya. Ibadah sehebat apapun kita, amal sebanyak apapun kita, kalau dilandasi tanpa ilmu, tanpa berdasarkan ilmu, itu semua amal kita, ibadah kita bisa sia-sia. Bahkan ada dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, fal ilm afdal bikasirin minal mal. Ilmu itu jauh lebih utama daripada harta. Ilmu itu jauh lebih mulia, lebih utama daripada mal, daripada harta. Hatta law tasaddaqal insan bi amwalin azimatin tailatin. Seandainya ada manusia yang kaya raya, hartanya melimpah, kemudian dia menyedekahkan semua hartanya. Lau tasaddaqal insan, ada orang kaya menyedekahkan hartanya sampai ratusan juta atau berapa ratus juta, itu tidak bisa nilainya, itu nggak bisa dibandingkan dengan ilmu yang diamalkan. Jadi sebanyak apapun harta yang kita sedekahkan, sebanyak apapun ilmu, sebanyak apapun harta yang kita berikan, itu nilainya tidak bisa dibandingkan dengan ilmu. Jadi ilmu yang sedikit yang kita amalkan, kita punya ilmu, kita berbagi dengan ilmu kita, kita kasih kepada orang yang belum punya ilmu, itu ilmu yang kita amalkan lebih utama daripada sedekah ratusan juta. Hatta lau tasaddaqal insan bi amwalin azimatin tailatin fal ilm wa nasyul ilm afdal. Ilmu dan berbagi ilmu, mengamalkan ilmu, memanfaatkan ilmu yang ia miliki, itu lebih utama daripada harta ratusan juta yang disedekahkan. Maka kita punya ilmu meskipun sedikit, kita bisa baca doa, kita baca fatihah, kita bisa ngaji, kita ajarkan kepada yang belum bisa, itu nilainya lebih utama daripada harta yang nilainya ratusan juta. Kata Imam Abul Aswad Ad-Duali, laisa syai'a azza minal ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia dalam kehidupan dunia. Ada satu hadis dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Shahihah. Silsilatul Ahadits As-Shahihah yang diriwayatkan oleh Imam Asbahani, yang disahihkan oleh Imam Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim baik alaihi. Inna rajul la yusalli sittina sanah wa ma tuqbalu lahu salatun
la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Kata Rasulullah, ada satu orang laki-laki, ini sebuah kisah. Ada seorang laki-laki, la yusolli sittina sana. Seorang laki-laki ini sholat selama 60 tahun. 60 tahun dia ibadah, 60 tahun dia sholat. Wa ma tuqbalu lahu sholatun. Tapi tidak ada satupun sholat yang Allah terima. Naudzubillah. Jadi ada laki-laki dikisahkan kata Rasulullah, laki-laki ini sholat ibadah selama 60 tahun. Tapi dari sekian banyak sholat yang dilakukan selama 60 tahun, tidak ada satupun sholat yang Allah terima. Tidak ada satupun sholat yang Allah kabul. Satupun sholat 60 tahun gak ada yang dikabul. Kenapa? La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Bisa jadi dia sujudnya yutimmu ruku', rukunya betul, tapi sujudnya nggak betul. Wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Bisa jadi sujudnya betul tapi rukunya yang enggak betul. Dia sholat 60 tahun tapi sholatnya tanpa didasari dengan ilmu. Sholatnya enggak ada tumakninah. Ruku sujudnya ngebut. Sholat subuhnya cuma 2 menit. Ada sholat zuhur sendirian doang 3 menit, semenit sholatnya selesai. Ini banyak terjadi di kalangan kita. Kenapa? Karena sholatnya, ibadahnya tanpa ilmu, tanpa ada landasan tumakninah, tidak ada ketenangan dalam sholatnya, sehingga sholatnya selama 60 tahun itu sholatnya sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada landasan ilmunya. Orang yang punya ilmu pasti sholatnya akan nyantai, tenang, khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya, ibadahnya berlandaskan dengan ilmu. Kita sholat tanpa ilmu akan sholatnya cepat-cepat. Kenapa? Kita nggak paham apa yang kita baca. Kita Fatihah nggak paham, baca sujud kita nggak paham, baca ruku kita nggak paham, doanya kita nggak paham, sehingga sholatnya tidak terasa nikmat. Cepat-cepat dalam melaksanakan sholat, maka bisa terjadi pada dalam kehidupan kita. Sholatnya rajin, ibadahnya semangat, tapi tidak ada satupun ibadah sholatnya yang Allah kabul. Kenapa? Ibadahnya tanpa dilandasi dengan ilmu. Nggak tumaninah, nggak tenang. Atau bisa jadi nggak paham apa yang dia baca. Baca Fatihah tapi nggak paham. Nah, kita sebagai mukmin minimal kita paham apa yang kita baca dari suratul Fatihah, dari bacaan ruku kita, dari bacaan sujud kita, dari bacaan doa yang kita lakukan selama sholat, minimal kita paham apa yang kita baca. Maka ilmu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita ngaji bukan hanya duduk di majelis ilmu, dimanapun kita bisa dapat ilmu, dari HP, dari TV, dari manapun kita bisa mendengarkan kajian-kajian ilmu. Ada sebuah nasihat, orang yang duduk di majelis ilmu itu akan mendapatkan cahaya, ketenangan dalam hatinya. Kata ulama, sebagian ulama mengatakan, wa minal munjiat hudur majalisil ilmin nafi. Amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini, akhir zaman ini, amalan yang paling bisa menyelamatkan kita adalah ketika kita datang ke majelis ilmu. Itu keselamatan buat kita. Karena kebanyakan manusia udah nggak betah dengan namanya duduk di majelis ilmu. Lebih betah duduk di tempat yang lain. Lebih betah duduk di majelis-majelis yang lainnya. Tapi duduk di majelis ilmu kadang setengah jam, sejam, kadang-kadang kita udah merasa lama. Tapi kalau kita duduk mancing 3 jam, 4 jam kuat Pak ya? Main judi, main gaple semalaman. Ini buat kita semua. Kita main judi, main gaple 3 jam, 4 jam kagak berasa. Mancing 3 jam, 4 jam gak berasa. Tapi duduk di majelis ilmu 30 menit serasa udah kayak berapa jam duduk di majelis ilmu. Maka betul kata ulama, minal munjiat, amalan yang bisa menyelamatkan kita adalah ketika kita duduk di majelis ilmu. Kata Habib Umar bin Hafizahullah, nanti di alam barzakh, ini di alam barzakh, di akhirat, di alam barzakh, yang paling disesalkan oleh si mayit di alam barzakh,
Yang paling disesalkan oleh si mayit bukan masalah makanan, bukan masalah minuman, bukan masalah kendaraan atau tempat tinggal. Tapi sesuatu yang paling disesali oleh si mayit ketika ia di dunia mampu bisa datang ke majelis ilmu tapi ia tidak bisa mendatanginya. Jadi kalau kita punya kesempatan duduk di majelis ilmu tapi kita nggak mau mendatanginya dengan berbagai macam alasan, itu adalah suatu penyesalan yang akan kita rasakan ketika kita meninggal dunia. Kita ada kesempatan buat ngaji tapi kadang-kadang nyari kesempatan lain, nyari alasan lain. Itu ada penyesalan nanti bagi si mayit. Ada kesempatan buat ngaji, ada kesempatan buat duduk di majelis ilmu, tapi ia tidak mau mendatanginya. Itu ada sebuah penyesalan yang akan dirasakan oleh si mayit ketika ia telah meninggal dunia. Bahkan penyesalan di akhirat nanti adalah penyesalan ketika ia ada kesempatan duduk di majelis ilmu, tapi ia menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kita duduk di sini cuma berapa menit, itu pahalanya sangat luar biasa. Ada nasihat dari Ka'ab al-Ahbar, namanya Imam Ka'ab al-Ahbar. Ini dulu Yahudi, namanya Ka'ab al-Ahbar, Yahudi. Tapi dia mendapatkan petunjuk, dapat hidayah, tobat, masuk Islam, jadi ulama. Namanya Ka'ab al-Ahbar. Kata beliau, "Lau bada linnas sawabu majalis, lau bada linnas sawabu hurduri majalisil ilmin nafi' la taqatalu wa taraku aswaqahum." Lau bada linnas, seandainya kelihatan bagi manusia, tampak bagi manusia pahala duduk di majelis ilmu, seandainya kelihatan pahalanya ini, la taqatalu, maka manusia akan saling membunuh, berkelahi, rebutan. Ngapain? Ingin duduk di majelis ilmu. Wataroku aswaqohum, dan mereka akan meninggalkan perdagangannya, bisnisnya, semuanya ditinggalkan. Demi apa? Demi bisa kumpul duduk di majelis ilmu. Ini karena pahala nggak kelihatan, rahmatnya nggak kelihatan, ampunannya nggak kelihatan, maka kita menganggap duduk di majelis ilmu adalah suatu yang biasa. Kalau kita tahu pahalanya, maka kita akan rebutan. Pengen duduk paling dekat, pengen kumpul paling dulu. Kenapa? Ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan. Maka ilmu itu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi intinya kita senantiasa meningkatkan kajian kita. Kita bisa malam Senin, bisa lewat YouTube, bisa TV, ataupun kita bisa. Ilmu itu dari siapapun bisa kita dapatkan. Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mahal yang bisa membuat kita selamat di dunia wal akhirah. Ada satu hadis dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim Syekh Hasim Asy'ari rahimahullah. Ada hadis yang bunyinya begini, hudur majalisi ilmin afdal min salati alfi raq'ah wa syuhud alfi jinazah wa iyada alfi marid. Duduk di majelis ilmu itu pahalanya lebih utama, hudur majlisi ilmin afdal min salati alfi raq'ah. Duduk di majelis ilmu lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Duduk doang, duduk ngopi ngerokok, duduk doang, dengerin doang, itu mendapatkan lebih utama pahala sholat sunat 1000 rakaat. Mampu nggak Pak? 1000, kita sehari berapa rakaat? Yang wajibnya ada 17, itu kok yang wajib semua dikerjain. Yang sunahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya, hajatnya, paling banyak ya paling 30 rakaat kita. Itu paling banyak tuh Pak. Ini 1000 rakaat. Kita duduk cuma setengah jam, 1 jam mendengarkan kajian tausiah, itu pahalanya, kemuliaannya lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Wahudul alfi jenazah, dan juga lebih utama daripada mensolatkan 1000 jenazah. 1000 jenazah, 1 jenazah aja belum kita sholatin hari ini. Ini 1000 jenazah. Bahkan lebih utama daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Padahal cuma 1 jam duduk di majelis ilmu. Jadi nggak ada ruginya. Seminggu sekali minimal kita jangan sampai kosong atau absen untuk datang di pengajian. Enak kalau di sini kan bisa ngopi Pak ya. Kalau di rumah malas kita bikin kopi.
Sini kopi ada, makanan ada, buahan ada, nasi makan bisa habis. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita duduk di majelis ilmu, pahalanya dapat, kenyangnya juga dapat. Betul, Pak? Pahala dapat, kenyangnya dapat. Maka jangan kita bosan untuk ngikut pengajian malam Senin ataupun kapan pun kalau ada pengajian. Kemarin niatnya di musola pengen ada pengajian, tahu jadi kagak ini. Kalau ada pengajian enak, habis subuh ada pengajian Jumat atau Minggu pagi boleh. Yang mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan. Ada yang mau nanya?